warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ekonomi, perkenalkan nama saya Nurlan Purnamasari dengan NIM 24601008. Saya dari kampus Universitas Indonesia Timur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jurusan saya yaitu manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu dalam ilmu ekonomi, pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai mekanisme antara interaksi permintaan dan juga penawaran. Nah, salah satu bentuk pasar yang sering kita jadikan model ideal dalam teori ekonomi itu adalah pasar persaingan sempurna. Nah, pasar ini tuh digambarkan sebagai pasar yang memiliki banyak penjual dan juga pembeli, di mana barang yang dijual itu bersifat homogen dan harga yang ditentukan itu sepenuhnya oleh mekanisme. Dan pasar itu tidak satupun pelaku pasar, baik produsen maupun konsumen, yang mampu mempengaruhi harga pasar. Dan pasar persaingan sempurna itu dianggap sebagai bentuk pasar yang paling efisien dalam teori ekonomi karena mampu menciptakan keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran, serta menghasilkan alokasi sumber daya yang optimal. Meskipun dalam kenyataan yang sangat jarang kita temukan, pasar yang benar-benar sempurna itu pemahaman tentang pasar ini penting. Dan untuk membandingkan dan menganalisis struktur pasar lainnya itu seperti monopoli dan oligopoli dan pasar persaingan sempurna. Nah, kita akan masuk ke pembahasan dari pasar persaingan sempurna. Dalam pasar persaingan sempurna itu ada bagian-bagiannya. Yang kita bahas pertama itu ada bagian A yang dimana konsep dasar pasar. Nah, dalam konsep dasar pasar itu yang pertama ada penjual, yang dimana penjual itu adalah orang atau perusahaan yang menawarkan barang atau jasa untuk dijual kepada pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Yang kedua itu ada pembeli, yang dimana orang atau perusahaan yang membeli barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Yang ketiga itu ada barang dan jasa atau jasa, yang dimana objek yang diperjualbelikan dalam pasar itu dapat berupa fisik seperti makanan, pakaian, atau elektronik, maupun jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan atau konsultasi. Yang keempat itu harga, yang dimana nilai tukar yang disepakati antara penjual dan pembeli itu untuk barang atau jasa yang diperjualbelikan, yang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan pasar. Yang kelima itu ada transaksi, yang dimana transaksi ini adalah proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang dapat kita dilakukan secara tunai atau kredit dan dapat melibatkan berbagai metode pembayaran. Kita masuk ke nomor 1, yaitu pengertian pasar dalam ilmu ekonomi. Nah, pasar dalam ilmu ekonomi mikro itu adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadinya antara transaksi jual beli antara penjual dan juga pembeli. Dan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan, pasar dapat berupa tempat fisik atau non-fisik seperti pasar tradisional, pasar online atau pasar global yang memungkinkan terjadinya interaksi antara penjual dan juga pembeli. Dan untuk menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang diperjualbelikan, pasar memainkan peran penting dalam ekonomi karena pasar dapat menentukan harga yang mengalokasikan sumber daya dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi antara penjual dan juga pembeli, yang dimana serta antara produsen dan konsumen itu memungkinkan antara terjadinya peningkatan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Pasar itu juga dapat mendorong kayak inovasi dan juga kemajuan dalam teknologi dengan memfasilitasi persaingan antara produsen, dan sehingga itu memungkinkan terjadinya kayak peningkatan kualitas dan juga efisiensi produksi. Dengan demikian itu pasar merupakan suatu institusi dalam ekonomi yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Nah, kita masuk ke bagian 2 yang dimana itu klasifikasi bentuk-bentuk pasar. Dalam klasifikasi bentuk-bentuk pasar itu ada pasar persaingan sempurna, yang dimana pasar yang memiliki banyak penjual dan juga pembeli,
yang produk homogen informasi sempurna itu tidak ada hambatan keluar masuk dan harga sebagai penentu, sehingga memungkinkan terjadinya persaingan yang sehat dan efisien antara penjual dan juga pembeli, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan dengan harga yang kompetitif. Nah, bagian B itu ada monopoli, yang dimana pasar yang memiliki suatu penjual yang menguasai seluruh pasar sehingga memiliki kekuasaan untuk menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang dijual, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan menentukan harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Yang bagian C itu ada oligopoli, yang dimana pasar yang memiliki beberapa penjual yang menguasai seluruh pasar sehingga memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan kuantitas barang atau jasa yang dijual, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan menentukan harga yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih tinggi dan kuantitas juga yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Dan adapun bagian D yaitu monopolistik. Pasar memiliki banyak penjual yang menjual produk yang berbeda-beda sehingga memiliki kekuasaan untuk menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang dijual, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan menentukan harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah daripada yang seharusnya. Nah, kita masuk ke bagian E, yang dimana ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni itu pasar yang memiliki satu pembeli dengan menguasai seluruh pasar sehingga memiliki kekuasaan untuk menentukan harga dan kuantitas barang atau jasa yang kita beli, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan menentukan harga yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Adapun bagian F yaitu pasar oligopsoni, yang dimana pasar yang memiliki beberapa pembeli yang sedang menguasai pasar sehingga kekuasaan untuk mempengaruhi harga dan kuantitas barang itu atau jasa yang dibeli itu, serta dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dengan menentukan harga yang lebih rendah dan kuantitas yang lebih tinggi daripada yang seharusnya. Nah, kita masuk ke bagian 3 yaitu perbandingan singkat dengan bentuk pasar lain kayak monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, perbandingan dengan monopoli itu kayak pasar persaingan sempurna memiliki banyak penjual dan juga pembeli, sedangkan monopoli itu memiliki satu penjual yang menguasai seluruh pasar. Dan bagian B itu dalam pasar persaingan sempurna itu harga ditentukan oleh pasar, sedangkan dalam monopoli itu harga ditentukan oleh penjual yang tunggal. Dan pasar persaingan sempurna ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada monopoli karena sumber daya yang dialokasikan itu secara optimal. Dan monopoli dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dari kuantitas yang lebih rendah daripada pasar persaingan sempurna sehingga dapat merugikan konsumen. Monopoli juga dapat menyebabkan adanya inovasi dan diferensi produk karena tidak ada persaingan yang begitu kuat. Kita masuk ke perbandingan dengan oligopoli, yang dimana pasar persaingan sempurna ini memiliki banyak penjual dan juga pembeli, sedangkan oligopoli itu memiliki beberapa penjual yang menguasai pasar. Dan dalam pasar persaingan sempurna ini harga ditentukan oleh pasar, sedangkan dalam oligopoli harga dipengaruhi oleh beberapa penjual yang menguasai pasar. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada oligopoli karena sumber daya yang dialokasikan secara optimal. Nah, oligopoli dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah daripada pasar persaingan sempurna sehingga dapat merugikan sebuah konsumen. Dan oligopoli juga dapat menyebabkan banyak persaingan yang tidak sehat seperti kartel dan kolusi yang dapat merugikan konsumen. Dan adapun perbandingan dengan monopolistik, yaitu pasar persaingan sempurna ini memiliki produk homogen, sedangkan monopolistik itu memiliki produk yang berbeda-beda. Dalam pasar persaingan sempurna ini harga ditentukan oleh pasar, sedangkan dalam monopolistik itu harga dipengaruhi oleh penjual yang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada monopolistik karena sumber daya yang dialokasikan itu secara optimal. Nah, monopolistik itu dapat menyebabkan diferensiasi produk yang lebih besar dan inovasi yang lebih banyak karena penjual memiliki kekuasaan untuk menentukan
menentukan harga dan kuantitas produk. Namun, monopolistik juga dapat menyebabkan harga yang lebih tinggi dan kuantitas yang lebih rendah daripada pasar persaingan sempurna sehingga dapat merugikan sebuah konsumen. Nah, selain dari perbedaan, ada pun dampak dan juga implikasi. Kita masuk ke dampak perbandingan terhadap kinerja pasar, yang dimana perbandingan antara bentuk pasar itu dapat mempengaruhi kinerja pasar dalam beberapa cara seperti efisiensi kesejahteraan dan inovasi. Dan juga pasar persaingan sempurna ini memiliki kelebihan dalam efisiensi dan kesejahteraan, sedangkan monopoli dan oligopoli itu memiliki kelebihan dalam hal skala ekonomi dan kemampuan untuk melakukan inovasi. Dan juga monopolistik itu memiliki kelebihan dalam diferensiasi produk dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Namun, perbandingan antara bentuk pasar juga dapat mempengaruhi kinerja pasar dalam hal harga, kuantitas, dan kualitas produk. Nah, kita masuk ke implikasi dari kebijakan. Implikasi dari kebijakan itu kayak perbandingan antara bentuk pasar itu dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Dan pemerintah itu dapat menggunakan kebijakan antitrust untuk mencegah monopoli dan oligopoli yang dapat merugikan konsumen, dan juga dapat menggunakan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan dalam pasar persaingan sempurna. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan kebijakan untuk mempromosikan inovasi dan diferensiasi produk dalam monopolistik. Nah, kita masuk ke B, yaitu pengertian dan karakteristik pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna itu adalah suatu kondisi yang dimana pasar terdapat banyak produsen dan juga konsumen yang berinteraksi untuk menentukan harga dan kualitas produk. Dalam pasar persaingan sempurna itu tidak ada satupun produsen atau konsumen yang memiliki kekuatan pasar yang cukup besar untuk mempengaruhi yang namanya harga pasar. Nah, pasar persaingan sempurna itu merupakan suatu kondisi yang ideal yang tidak selalu ada dalam kenyataan. Namun, konsep ini itu dapat membantu kita untuk memahami bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana kebijakan ekonomi itu dapat mempengaruhi yang namanya pasar. Nah, adapun yaitu kayak tidak ada kelebihan penawaran atau permintaan. Nah, tidak ada kelebihan atau penawaran itu atau permintaan yang dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Nah, faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar itu kayak keseimbangan pasar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan penawaran, yang dimana perubahan penawaran ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasar seperti perubahan biaya produksi atau teknologi. Nah, perubahan permintaan, yang dimana perubahan permintaan ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasar seperti perubahan preferensi konsumen atau pendapatan. Dan juga perubahan harga. Perubahan harga ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasar seperti perubahan harga barang, substitusi, atau komplementer. Nah, kita masuk ke dampak dari keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini memiliki dampak yang penting bagi perekonomian, kayak alokasi sumber daya yang efisien. Keseimbangan pasar ini dapat mengalokasikan sumber daya yang secara efisien, karena harga pasar yang mencerminkan nilai barang atau jasa yang sebenarnya. Maksimalisasi kesejahteraan ini keseimbangan pasar yang dapat kita memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, karena harga pasar yang stabil itu dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan keuntungan produsen. Nah, dalam keseluruhan keseimbangan pasar ini merupakan satu konsep yang penting dalam ekonomi, karena dapat menjelaskan bagaimana harga pasar itu ditentukan dan bagaimana sumber daya dialokasikan secara efisien. Yang ketiga itu penentuan harga di pasar persaingan sempurna, yang dimana dalam pasar persaingan sempurna ini harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan pasar. Adapun proses dari penentuan harga di pasar persaingan sempurna yaitu penawaran dan juga permintaan. Nah, penawaran dan permintaan ini pasar ditentukan oleh banyak faktor seperti harga, biaya produksi, preferensi konsumen, dan juga pendapatan. Nah, penawaran ini adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual pada berbagai tingkat harga, sedangkan permintaan ini adalah jumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli pada berbagai tingkat harga.
Nah, adapun interaksi penawaran dan juga permintaan. Harga pasar yang ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan pasar. Jika penawaran lebih besar daripada permintaan, maka harga pasar itu akan turun. Jika permintaan lebih besar dari penawaran, maka harga pasar akan naik. Nah, adapun keseimbangan pasar, yang dimana keseimbangan pasar itu tercapai ketika penawaran sama dengan permintaan. Pada titik keseimbangan, harga pasar yang stabil dan tidak akan ada tekanan itu perubahan harga, dan keseimbangan pasar ini akan menentukan harga pasar yang optimal. Adapun yaitu harga yang jadi sebagai penentu dalam pasar persaingan sempurna ini. Harga pasar ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan pasar, dan tidak ada satupun penjual atau pembeli yang dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, harga pasar itu berfungsi sebagai sinyal bagi penjual dan pembeli untuk membuat keputusan keputusan ekonomi. Nah, adapun karakteristik penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna, kayak penentuan harga di pasar persaingan sempurna ini memiliki beberapa karakteristik seperti harga pasar yang stabil. Nah, harga pasar yang stabil itu tidak ada tekanan untuk perubahan harga, tidak ada diskriminasi harga. Nah, semua penjual dan pembeli itu menerima harga yang sama. Harga sebagai sinyal, kayak harga pasar itu berfungsi sebagai sinyal bagi penjual dan pembeli untuk membuat keputusan ekonomi. Efisiensi alokasi sumber daya. Nah, penentuan harga yang efisiensi dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam pasar persaingan sempurna itu kan kita dapat menentukan harga yang efisien dan dapat juga mengalokasikan sumber daya secara optimal dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Nah, harga pasar yang stabil itu tidak ada diskriminasi harga yang membuat penjual dan pembeli itu dapat membuat keputusan ekonomi yang rasional. Penentuan harga di pasar persaingan sempurna ini memiliki dampak yang penting bagi perekonomian seperti kayak meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Penentuan harga yang efisien dapat mengalokasikan sumber daya secara optimal dan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Yang bagian B itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang dimana penentuan harga yang efisien itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memaksimalkan kepuasan konsumen dan keuntungan produsen, dan juga mendorong inovasi dan diferensiasi produk, yang dimana penentuan harga yang efisien itu dapat mendorong inovasi dan diferensiasi produk sehingga meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, dalam keseluruhan penentuan harga di pasar persaingan sempurna itu merupakan satu proses yang penting dalam ekonomi karena dapat menentukan harga yang pasar dan stabil dan efisien serta mengalokasikan sumber daya secara optimal. Nah, kita masuk di kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Nah, ini adalah gambar dari kurva tersebut yang kita akan bahas dulu dari keterangan gambarnya, yang dimana kurva permintaan yang titik D itu, huruf D itu adalah miring dari atas ke kanan ke bawah, yang menunjukkan negatif slope, yang menunjukkan hukum permintaan semakin rendah harga semakin banyak jumlah yang akan diminta. Nah, sedangkan kurva penawaran itu yang warna merah yang berhuruf S, yang dimana miring dari kiri bawah ke kanan atas berarti positif slope, menunjukkan hukum penawaran semakin tinggi dan harga semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Dan titik keseimbangan E itu adalah titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran. Di titik jumlah ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita bahas yang ini, yang dimana ini adalah P, ini adalah Q. P itu adalah harga keseimbangan dan Q itu adalah jumlah dari keseimbangan. Nah, adapun rumus dari permintaan kayak Q D sama dengan A dikurang BP, dan penawaran itu Q E sama dengan C ditambah DP. Nah, keterangannya itu kayak Q D itu sama dengan jumlah barang yang diminta, Q E sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, P sama dengan harga barang, dan A, B, C, D itu adalah konstanta yang tertentu.
Nah, baiklah kita akan masuk ke bagian D, yaitu keuntungan dan kerugian pasar persaingan sempurna. Kita akan membahas dulu keuntungan. Nah, dalam keuntungan itu ada efisiensi alokasi sumber daya, yang dimana pasar persaingan sempurna ini dapat mengalokasikan sumber daya yang secara efisien karena harga pasar yang mencerminkan nilai barang atau jasa yang sebenarnya. Kayak contohnya itu pasar saham, di mana harga saham ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan, dan juga maksimalisasi kesejahteraan masyarakat. Nah, pasar persaingan sempurna ini dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat karena harga pasar yang stabil dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan keuntungan produsen. Contohnya itu kayak pasar produksi elektronik di mana konsumen itu dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhan dan budget mereka. Nah, adapun inovasi dan diferensiasi produk, pasar persaingan sempurna ini dapat mendorong inovasi dan diferensiasi produk sehingga meningkatkan kualitas produk dan juga layanan yang tepat. Contohnya itu kayak industri smartphone, di mana produksi itu terus-menerus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan fitur terbaik mereka. Adapun keseimbangan pasar, yang dimana pasar persaingan sempurna ini dapat mencapai keseimbangan pasar yang stabil sehingga tidak ada tekanan untuk perubahan harga. Contohnya itu kayak pasar komoditas, di mana harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan juga permintaan. Nah, kita bahas yang kedua itu adalah kerugian, yang dimana itu kayak sulit ditemukan dalam praktik. Kayak pasar persaingan sempurna ini tuh sulit ditemukan dalam praktik karena banyak yang dapat mempengaruhi pasar seperti monopoli dan intervensi pemerintah. Contohnya itu kayak industri telekomunikasi, di mana terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar, dan juga asumsi yang tidak realistis, yang dimana pasar persaingan sempurna ini memiliki asumsi yang tidak realistis seperti informasi sempurna, tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Contohnya kayak pasar properti, di mana informasi tentang harga dan kualitas properti itu tidak selalu tersedia secara sempurna. Nah, kita masuk ke bagian 2, yaitu kelemahan ketidaksesuaian dengan kenyataan dunia nyata. Nah, ketidaksesuaian dengan kenyataan itu kayak asumsi yang tidak realistis, yang dimana pasar persaingan sempurna ini memiliki asumsi yang tidak realistis seperti informasi sempurna dan tidak ada hambatan keluar masuk pasar, dan juga ketidakhadiran informasi sempurna. Dalam kenyataan, informasi tidak selalu sempurna dan terdapat ketidakpastian tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang atau jasa. Dan juga hambatan keluar masuk. Dalam kenyataan terdapat hambatan keluar masuk seperti biaya yang tinggi atau meninggikan pasar. Nah, kita masuk ke dampak ketidaksesuaian, yang dimana ketidakefisien alokasi sumber daya, dan juga ketidakstabilan harga, yang dimana ketidaksesuaian dengan kenyataan dapat menyebabkan ketidakstabilan harga sehingga pasar tidak selalu stabil. Dan ketidaksesuaian dengan kenyataan yang menyebabkan ketidakpastian tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang atau jasa. Dan juga ketidaksesuaian dengan kenyataan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kepastian. Nah, kita masuk ke bagian 3, yaitu analisis kesejahteraan konsumen dan produsen. Kesejahteraan konsumen dan produsen itu merupakan konsep penting dalam ekonomi yang digunakan untuk mengukur kepuasan dan keuntungan yang diperoleh oleh konsumen dan produsen dalam suatu pasar. Analisis kesejahteraan konsumen itu dan produsen dapat membantu kita memahami bagaimana pasar berfungsi dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Nah, kita masuk ke kesejahteraan konsumen, di mana surplus konsumen itu merupakan perbedaan antara yang maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya, dan kepuasan konsumen, yang dimana kepuasan konsumen ini merupakan tingkat kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari konsumen barang atau jasa. Dan yang ketiga itu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan konsumen, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan konsumen itu antara lain harga pasar. Kita masuk ke kesejahteraan produsen, yang dimana surplus produsen itu merupakan perbedaan antara harga pasar yang sebenarnya dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, kayak surplus produksi itu sama dengan harga pasar kurang biaya produksi. Nah, kita masuk ke keuntungan produsen. Keuntungan produsen itu merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh oleh produsen dengan biaya produksi dan yang dikeluarkan.
rumusnya itu kayak keuntungan produsen sama dengan pendapatan kurang biaya produksi. Kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kesejahteraan produsen. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu kesejahteraan produsen antara lain harga pasar yang produksi dan teknologi produksi. Baiklah, kita masuk ke bagian E, itu perilaku produksi dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, perilaku produsen dalam jangka pendek dan jangka panjang itu merupakan konsep penting dalam ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana produsen membuat keputusan produksi dan investasi. Perilaku produksi itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk biaya produksi, harga pasar, dan juga teknologi. Nah, kita membahas dulu yaitu jangka pendek. Nah, kayak jangka pendek itu ada biaya tetap dan biaya variabel. Dalam jangka pendek ini, produsen memiliki biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu tidak berubah dengan perubahan jumlah produksi, sedangkan biaya variabel itu berubah dengan perubahan jumlah produksi. Contohnya itu kayak biaya tetap adalah biaya sewa pabrik, sedangkan contoh biaya variabel itu adalah biaya bahan baku. Nah, adapun kurva biaya. Kurva biaya itu merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara biaya produksi dan jumlah produksi dalam jangka pendek. Kurva biaya ini memiliki bentuk yang meningkat karena biaya variabel meningkat dengan meningkatkan jumlah produksi. Dan juga ada keputusan produksi. Dalam jangka pendek, produsen membuat keputusan produksi berdasarkan pada biaya marginal dan juga pendapatan. Nah, kita akan membahas jangka panjang, dan semua biaya variabel itu dalam jangka panjang, semua biaya menjadi variabel karena produsen dapat mengubah kapasitas produksi dan teknologi. Produsen dapat memilih untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas produksi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Dan juga ada kurva biaya. Dalam jangka panjang, kurva biaya memiliki bentuk yang lebih fleksibel karena produsen dapat mengubah biaya produksi dengan mengubah kapasitas produksi dan teknologi. Adapun perbedaan antara jangka pendek dan jangka panjang, yaitu fleksibilitas, yang dimana dalam jangka panjang produsen memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengubah kapasitas produksi dan teknologi. Adapun biaya, dalam jangka panjang biaya produksi dapat berubah karena perubahan teknologi dan kapasitas produksi. Adapun keputusan, dalam jangka panjang produsen membuat keputusan investasi yang lebih strategis dalam berjangka panjang. Nah, kita masuk ke kurva biaya pendapatan. Nah, kurva biaya pendapatan itu adalah yang seperti ini, yang dimana itu kurva biru itu menunjukkan total pendapatan yang dimana naik terus selama harga stabil. Dan kurva merah itu adalah TC, yang dimana menunjukkan total biaya produksi itu berbentuk kurva karena pengaruh biaya tetap. Nah, titik potong TR dan TC itu break even point, yang dimana saat pendapatan biaya itu tidak untung atau rugi. Jika TR lebih besar daripada TC itu dinamakan untung, dan jika TR lebih kecil daripada TC itu sama dengan rugi. Dan adapun rumus-rumus dari biaya pendapatan itu seperti TR sama dengan P kali Q, kayak harga dikali jumlah barang yang terjual. Dan juga average revenue atau AR sama dengan TR dibagi Q, yang dimana pendapatan rata-rata per unit. Dan adapun marginal revenue MR, yang dimana seperti ini, yang dimana tambahan pendapatan dari setiap unit itu unit tambahan. Nah, kita masuk ke keputusan produksi dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu produsen membuat keputusan produksi berdasarkan dengan biaya marginal dan pendapatan marginal. Nah, kita langsung saja masuk ke contohnya. Misalnya, sebuah perusahaan itu memproduksi sepatu dengan biaya produksi sebagai berikut. Kayak biaya produksi untuk 100 unit sepatu adalah 1 juta, dan biaya produksi untuk 101 unit itu sepatu adalah 1.010.000. Nah, biaya marginal untuk memproduksi 1 unit sepatu tambahan adalah 10.000, RP 1.010.000 dikurang 1 juta. Jika harga sepatu terjual 15.000 per unit, maka pendapatan marginal untuk menjual 1 unit sepatu tambahan adalah 15.000. Dalam kasus ini, pendapatan marginal itu lebih besar daripada biaya marginal, maka perusahaan akan meningkatkan produksi untuk meningkatkan keputusan.
Adapun penyelesaian pasar dalam jangka panjang, kayak dalam jangka panjang pasar itu dapat menyelesaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam ekonomi. Penyelesaian dalam jangka panjang itu dapat kita rubah harga, perubahan jumlah produksi dalam penentuan struktur pasar, kayak faktor mempengaruhi penyelesaian pasar, dan juga adapun kayak perubahan harga, perubahan jumlah produksi, perubahan struktur pasar. Nah, kita masuk ke relevansi dan aplikasi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu merupakan konsep ekonomi yang penting dalam memahami bagaimana pasar berfungsi, meskipun pasar persaingan sempurna tidak selalu dalam kenyataan. Konsep ini memiliki relevansi dan aplikasi signifikan dalam berbagai bidang. Kita masuk ke relevansi. Nah, relevansi itu adalah model ideal. Pasar persaingan sempurna dapat dijadikan sebagai model ideal untuk memahami bagaimana pasar seharusnya berfungsi. Kayak contohnya itu kayak perusahaan smartphone dapat kita gunakan di model pasar persaingan sempurna untuk memahami bagaimana harga dan produksi smartphone ditentukan dalam pasar. Dan juga kayak ada aplikasi yang dimana aplikasi ini menganalisis industri. Konsep pasar persaingan sempurna yang dapat digunakan untuk menganalisis industri dan juga pemahaman bagaimana perusahaan-perusahaan dapat industri tersebut berinteraksi. Contohnya itu kayak perusahaan dalam industri itu kan otomatis terdapat menggunakan konsep pasar persaingan sempurna untuk memahami bagaimana perusahaan-perusahaan yang lain dalam industri tersebut berinteraksi dengan bagaimana meningkatnya daya saing. Nah, adapun contoh nyata atau dekat dengan teori, misalnya pasar hasil pertanian. Nah, dari pasar hasil pertanian ini merupakan contoh nyata dari pasar persaingan sempurna. Kayak banyak produsen, pasar hasil pertanian ini memiliki banyak produsen seperti petani dari perusahaan pertanian yang menghasilkan produk yang sama atau serupa, dan hal ini tuh memungkinkan konsumen untuk memiliki banyak pilihan dan memaksa produsen untuk bersaing dalam harga, kualitas, dan juga harga yang ditentukan oleh pasar, di mana harga hasil pertanian itu ditentukan oleh pasar yang berinteraksi antara penawaran dan juga pertanian. Nah, kita masuk ke keterbatasan dalam praktik. Meskipun pasar persaingan sempurna ini merupakan suatu kondisi ideal yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dapat beberapa keterbatasan dalam praktiknya, kayak keterbatasan informasi, biaya transaksi, pengaruh dari pemerintah, keterbatasan akses produk yang tidak serupa. Dari meskipun pasar persaingan sempurna memiliki satu kondisi yang ideal, namun terdapat beberapa keterbatasan dan juga praktik yang dapat mempengaruhi efisiensi. Nah, kita masuk ke implikasi kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi itu dapat memiliki implikasi yang signifikan dalam pasar persaingan sempurna. Berikut adalah beberapa contoh dari kebijakan harga. Kayak kebijakan harga, contohnya kayak pemerintah menetapkan harga minimum untuk produk pertanian untuk menentukan dan melindungi pertanian dari fluktuasi harga pasar. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, pasar persaingan sempurna itu merupakan konsep ekonomi yang penting dalam memahami bagaimana pasar berfungsi. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki karakteristik seperti banyak produsen, produk yang serupa, harga yang ditentukan oleh pasar, dan mudah masuk dan keluar. Pasar persaingan sempurna ini memiliki relevansi dan aplikasi yang signifikan dalam berbagai bidang seperti analisis industri, strategi bisnis, dan kebijakan ekonomi. Contoh nyata dari pasar persaingan sempurna itu adalah pasar hasil pertanian. Kebijakan ekonomi dapat memiliki implikasi signifikan dalam pasar persaingan sempurna. Nah, kebijakan ekonomi itu dapat mempengaruhi harga, kuantitas, dan struktur pasar. Dan memahami konsep pasar persaingan sempurna dan implikasi kebijakan ekonomi yang sangat penting dalam analisis ekonomi dan pembuatan keputusan. Itulah tadi hasil penjelasan saya tentang pasar persaingan sempurna. Bila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.